Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing. Podcast kita semua yang sedang belajar berdamai dengan luka. Lebih ke spiritual healing sih sebenarnya. Dan kadang-kadang aku spill tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Oke, ngomong-ngomong soal karakter manusia nih ya. Sebenarnya manusia itu wajar banget ngelakuin kesalahan ya, dan juga lupa. Mungkin kamu udah baca judulnya, ketika kesucian kamu terenggut, itu rasanya nano-nano gak sih? Kayak misalkan lu ngerasa bahwa ini buntu, lu merasa gak suci, lu merasa gak pantas untuk dicintai, lu gak merasa pantas untuk dimaafkan oleh Allah dan lain sebagainya. Lu gak merasa pantas untuk hidup. Oke, siapapun lo di situ, dengerin ini baik-baik. Gadis ini tumbuh jadi gadis yang cantik. Iya, gadis itu tuh kamu. Iya kamu, loh. Aku tahu mungkin kamu menolaknya, seakan gak percaya. But trust me, kamu tuh tetap cantik meski dalam hati kamu itu menolaknya, gak mengakuinya. Hatimu seperti ragu, malu, merasa rendah diri, dan merasa gak pantas mendapatkan penghargaan itu. Kayak gimana ya, perasaan lu gak pantas untuk dicintai gitu. Dari kecil udah terbiasa dengan perasaan itu, dan kau pun mendewasa dengan perasaan yang tak berharga. Lalu di saat kayak gitu, di saat hatimu kesepian, gak punya teman yang tulus, muncullah dia, seorang laki-laki yang lo ngerasa gak asing gitu. Sesosok asing yang kayaknya lu udah pernah kenal lama sebelumnya. Hati lo ngerasa nyaman, kayak menemukan pundak untuk bersandar, bener gak? Lambat laun hatimu mulai percaya lo juga layak untuk bahagia. Hari demi hari kamu lalui bersama perhatiannya dan mulai menemukan arti hidup. Mungkin seperti teman yang selama ini kau cari tanpa sadar bahwa kau sedang mencari. Teman yang lo yakin akan selalu ada untukmu, untuk selalu menemani lo. Satu demi satu lo beri senyumanmu, perhatianmu, kasih sayangmu, dan pada akhirnya adalah satu-satunya yang lo rasa itu berharga, kesucian lo. Bukan karena hati lo jahat, enggak. Justru karena hatimu saking baiknya. Lo gak pengen menyakiti perasaannya. Lo cuma gak pengen dia pergi. Lo takut hatimu dingin seperti dulu. Sayangnya, dia yang lo percaya justru pergi tanpa kata. Hanya hilang. Yang tersisa apa? Luka. Kamu seolah mengejarnya. Kamu gak mau dia pergi. Berhentilah sejenak dan rasakan. Emang bener, ada luka yang nyeri banget di dada. Seperti ada lubang dalam perut kamu, merasa gak nyaman, dan itu berlangsung setiap hari, setiap saat, setiap detik. Lu bisa ngelewatin hari ini aja, itu udah syukur, tau gak? Kamu udah merasa bahwa ini perjuangan banget. Tapi tau gak sih, bahwa ketika ada nyeri di sudut dadamu itu, di sudut hatimu itu tanda dari Allah bahwa hatimu masih hidup. Karena hati yang mati gak akan pernah merasakan itu. Dan hati yang lembut itu selalu mendapat bisikan dari Allah. Kembalilah padaku, aku tak marah padamu. Segala sesuatu yang menimpamu itu pasti udah aku izinkan. Seolah Allah bilang gitu. Hatimu itu tetap baik. Hatimu itu tetap lembut. Meskipun kamu menyalahkannya. Dan meskipun seluruh dunia mengutuknya. Walaupun kamu merasa bahwa itu tak pantas lagi untuk hidup. Tapi Allah sayang, Allah suka sama hati baikmu itu. Ingat gak hadis Rasul? Hendaklah engkau tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu itu tidak mungkin luput darimu. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu pasti tidak akan menimpamu. Mungkin kamu akan bertanya, akan protes, kenapa aku ya Allah?
Apa yang lu sangka buruk, it's not that bad. Gak seburuk itu tahu. Pokoknya segala sesuatu di dunia itu biasa aja mandangnya. Sini, izinkan aku sedikit mengubah sudut pandang itu. Tahukah kamu, Nabi Adam dan juga Bunda Hawa diturunkan ke dunia itu bukan karena Allah hukum, bukan karena Allah marah. Allah cuma bilang bahwa mereka itu terpeleset, bukan pendosa. Sewajarnya lah manusia gitu, tempatnya salah dan juga lupa. Ingat kan hadis Rasul yang lain bahwa setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Mungkin Allah pengen kita memahami arti dari mengampuni, memahami cinta yang sejati itu seperti itu, memaafkan. Karena cinta itu bukan sekedar teori, tapi lo harus ngalamin, lo harus merasakan. Dan tahukah kamu bahwa Bunda Aisyah pun itu pernah tersalah, pernah lalai menghilangkan sebuah kalung, sehingga rombongan Rasul berhenti di daerah yang tak ada air sama sekali. Sedang mereka harus menunaikan sholat, harus wudhu. Orang-orang udah marah, menganggap Bunda Aisyah sumber bencana. Tapi justru di saat itulah, justru karena itulah Allah menurunkan ayat tentang tayamum yang lo pakai sampai sekarang. Ternyata yang disangka tidak baik, bahkan oleh seluruh orang di dunia, ternyata ada pesan yang ingin Allah sampaikan, pesan kasih sayang. Bukankah dengan ini hatimu jadi ingat Allah? Mungkin memang udah terlalu jauh kita melupakan Allah, terlena dengan pria yang tak setulus itu sama kamu, yang gak secinta itu sama kamu, yang cintanya itu gak sama seperti kamu mencintai dia. No. Kalau kamu punya temen yang dikibulin orang, lu tega gak sama dia? Enggak kan? Lu gak mau dia terus-terusan dikibulin kan? Seperti itu juga Allah. Allah gak mau hatimu semakin luka. Barangkali dengan rasa sakit inilah Allah akan menghapuskan segala luka-lukamu, baik sekarang ataupun nanti. Barangkali dengan kehilangan hal yang menurut lo paling berharga di dunia ini, Allah tuh pengen ngajarin kamu bahwa gak ada yang lebih berharga dibanding kamu. Adanya kamu. Biarin aja semuanya hilang, asal bukan lo, asal bukan ingatan lo tentang Allah, asal bukan kehilangan Allah di hati lo. Allah tak menghukum kamu dengan perasaan yang sedang kamu alami sekarang. Allah tuh sayang sama kamu. Allah pengen kamu kembali. Allah pengen kamu ingat sama Allah. Allah telah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu sadar untuk minta maaf. Sekarang pertanyaannya adalah, bisa gak kamu memaafkan dirimu sendiri? Seperti hati baikmu yang selalu memaafkan orang lain. Siapapun lo di situ, semua orang berbuat kesalahan. Semua orang bisa aja menipumu, dan semua orang bisa aja membuat kamu jatuh. Tapi ingatlah, cuma kamu dan Allah yang bisa membuatnya kembali bangkit. Gak peduli mau 100 kali kamu jatuh, tapi cobalah 100 kali itu pula kamu bangkit. Bangun. Gak usah lagi mengejar dia. Gak pantas hati yang kelam itu mendapatkan hati beningmu. Hidup emang begitu. Kadang menyakiti, kadang juga tersakiti. Gak usah berharap dia akan tersakiti. Mereka bahkan tak punya hati. Bagaimana mungkin orang yang tak punya hati akan tersakiti? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya
dosa-dosamu setinggi langit. Kemudian engkau minta ampunan kepadaku. Niscaya aku mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang mau kemana lagi kamu berlari kalau bukan ke Allah? Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Kalau misalkan kepengen rumah, kepengen mobil, kepengen pekerjaan, bahkan sampai kepengen jodoh pria idaman yang dia taksir, itu bilangnya udah sholawatin aja dulu gitu.